Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-mukarramun wal mukarramat, segenap dewan asatiz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Hasanah On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Imron, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Indasah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya. Santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah yang hadir di Aula Hasanah pada malam hari ini, dari Majelis Taklim di Darus Syafa'ah, Zikir Sholawat Nariyah Nur Muhammad, Sobat Dunia Akhirat, Permukota, Ikadamit, Nurul Ihsan, Rodotus Salam, dan juga keluarga Sa'adah atau yang mewakili yang hadir di Aula Hasanah dalam rangka derek doa bersama hajatipun Ibu Eli dan keluarga Sa'adah, Ibu Iyen dan keluarga Sa'adah, dalam rangka kentun doa para arwah para luhur. Mudah-mudahan arwah dari Ibu Iyen dan jamaah keluarga Sa'adah khususnya, umumnya kita semua yang hadir, mugi-mugi arwah keluarga panjenengan, khususnya keluarga Bu Iyen dan keluarga Sa'adah, mugi-mugi tansah dipun ngapura kalih Allah sedaya kelepatane lan dipun tampi sedaya amal kesaenane, lan mugi-mugi sedaya dzurriyyahipun dipun dadosaken dzurriyyah ingkang saleh lan salihah, sehingga saged betul-betul maringi syafaat, maringi kawilujengan kagem almarhum al-maghfurullah yang sampun mendahului kita semua dengan kesolehaannya, anak-anak cucunya, Masya Allah, menjadi nikmat yang tersendiri di alam barzahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dengan mengingat namanya, kirim doa, mengingat leluhur, mampu mengingatkan kita semua bahwa kita semua akan kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Maka monggo persiapan hendaknya kita harus menyiapkan terlebih dahulu, agar nanti sewaktu-waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesusahan dalam perjalanan kita, karena kita sudah membawa bekal yang akan kita petik di hari kiamat untuk dalam rangka sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana janji saya tadi sore bahwa kita akan melanjutkan tombo hati yang keempat dan yang kelima. Betapa pentingnya tombo hati. Betapa pentingnya nalika kula dan sami berbicara tombo hati, bolak-balik tombo hati. Karena di antara beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka perbaikan hati. Perbaikan ini maknanya yang ngobati hati, dalam rangka menyembuhkan hati. Niku berbagai macam kegiatan yang mungkin kita harus waspadai, mana yang kegiatan ini mampu menggairahkan hati atau mampu menghidupkan hati. Nah, ini yang perlu kita cari, mana
zikiran yang mampu untuk menggerakkan hati untuk zikrullah, mana zikiran wiritan yang mampu untuk menggerakkan hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka itu yang harus kita kejar. Karena semakin banyak kegiatan yang tidak kita sadari, mungkin kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang kita sadari justru menjadi penghalang untuk perbaikan hati, maka kita harus selektif betul di dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Maka satu riwayat dari Isa alaihi salatu wassalam dawuhaken ngeten, la tujalisul mauta fatamuta qulubukum. Ini diantara kita menjadikan hati biar waras. Hati waras mesti urip, tapi hati loro suwe-suwe ngerah diobati loro, ngenes sesuai mati. Niku hati. Lah mulane lek kula panjenengan kita semua yang memiliki hati yang sakit maka obati. Dengan cara bagaimana? Di antaranya yang menghindari hal-hal yang membuat hati sakit. Di antara kita mengutip riwayat dari Isa alaihissalam, la tujalisul mauta fatamuta qulubukum. La tujalisu, jangan kalian berduduk-dudukan al mauta dengan orang-orang yang mati. Kenapa fatamuta mongko sebabe dadi mati apa qulubukum ati sira kabeh. Riwayat Nabi Isa betul mengingatkan kita semua dalam rangka nombo ati. Kalau sampean tombo ati tanpa memenuhi kriteria sing kaya ngeten-ngeten iki ya ora iso arek iso waras atine. Maka la tujalisul mauta fatamuta qulubukum, janganlah kalian semua duduk-duduk dengan orang-orang yang mati. Kalau sampean ki lelungguhan, jejagongan, ngrungokno omongane wong sing mati, apa jaminannya? Sebagaimana saya sampaikan berkali-kali, fatamuta qulubukum, sebab matinya hati kalian gara-gara kalian mendengarkan atau lelungguhan melok ndeprok, melok ngaji karo wong sing mati. Sehingga dipun takonaken kila wamanil mauta, bahwa Isa waman al mauta, siapa orang yang mati itu? Siapa orang-orang yang anut orang-orang yang mati itu? Siapa orang-orang yang mati itu? Kala Nabi Isa menjawab, al-muhibbuna lid-dunya. Al-mauta iku al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha. Yaiku wong-wong sing padha cinta dengan dunia lan yo demen karo dunya. Demen ning dalem dunya. Iku wong-wong sing mati. Lah lek kula sampeyan iki kancan-kancanane wong sing kedonyan. Kancan-kancanane wong sing kedonyan, ya melok kedonyan kula sampeyan. Lah mergone apa kok melok kedonyan? Mergo melok mati. Kok kancan karo wong mati? Ya melok mati pisan. Nah, soal lingak-lingo, bature mati ora penak malah mati pisan. Nah, ini pesan dari Nabi Isa alaihissalam, la tujalisul mauta fatamuta qulubukum. Mulane wong niku apa jare kumpulane. Lane eneng golongan galengan, eneng golongan, eneng galengan. Kudu ngerteni kula jenengan di sing galengan, di sing golongan. Ini diantara akan kita bahas begitu, membahas tentang tombo hati. Kita diingatkan dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kalau kita ini sedang sibuk untuk mengobati hati, tapi jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang akan merusak hati kita sendiri. Kalau kita sedang sibuk dalam rangka berbenah hati, kalau kita sedang sibuk dalam rangka perbaikan hati, maka jangan sampai melakukan hal-hal yang akan merusak hati. Ya, percuma loh, kita sedang proses perbaikan hati, tiba-tiba kita melakukan hal yang merusak hati. Ora nang gunane. Ya kan? Tidak ada artinya apa yang kita obati. Nek wong lara diobati terus, tapi larangan demi larangan gak tahu didoi. Ora gelem tarak belas e. Lah kok diobat teko luar negeri ya pancet mawon larane. Nah iki sing dadi masalah
kadang-kadang kula jenengan boten paham, boten krosoe, ternyata kita melakukan kegiatan, melakukan hal-hal yang hal-hal itu adalah menjadi penyebab rusak hati. Lah mbok kene merbahi kono kelar kaya mbuh to, sisi lain perbaikan diri, sisi lain merusak diri. Yo ora ono manfaate. Yo katono kelar kaya mbuh tidak ada manfaatnya nggih. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kita menginjak pada tombol hati yang keempat. Yang pertama maca Quran wal makna, kemudian apa akhilaul batni, mengkosongkan perut, kemudian yang ketiga qiyamul lail sebagaimana yang tadi sore sudah kita panjang lebar membahas. Sekarang yang keempat tadarruk fi sahari, yaitu DP-DP di waktu sahur. Tombol hati yang keempat adalah at-tadarruk fi sahur, ya kuwi DP-DP ning gone wektu sahur. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah dipun dawuhkan tadarruk fi waktu sahur juga termasuk obat hati. Kenapa tadarruk fi waktu sahur kok iso dadi obat hati? Karena waktu sahur itu adalah waktunya munajat kepada Allah. Dan mendoa di waktu sahur itu adalah lebih dekat dengan ijabah Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah. Sing kula nyamrasaken bahwa kenapa sih Pak Ustaz wong tadarruk fi sahur kok iso dadi tombo hati? Lho lah kok ora piye? Karena apa? Tadarruk fi waktu sahur waktunya orang bermunajat kepada Allah jam 3 sampai jam 4. Di mana kita bermunajat kepada Allah? Waktu yang asik untuk bermunajat pada Allah, waktu yang tepat untuk bermunajat pada Allah. Dan juga termasuk waktu yang tepat untuk terijabah sebuah doa. Tatkala kula panjenengan sami mau tadarruk DP-DP nyedhek wonten ngersanipun Allah pada waktu sahur itu. Nah otomatis ibu-ibu lek napa sing dadi hajat kula panjenengan wis diutaraaken, dicurhataken dhateng Allah niki iso dadi sebabe beningi ati kula sampeyan. Ya, saat didadekno sebabe beningi ati kula panjenengan. Di samping niku ada jaminan untuk diijabah sebuah doa, dan harus kita ketahui bahwa kita sering mengkaji tentang bab doa. Di dalam doa itu tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma ada kalanya doa diijabah seketika atau doa diijabah di waktu yang lain. Maka ini tidak ada Allah menolak doa, Allah menjanjikan kok ud'uuni astajib lakum. Jadi jangan salah bahwa kita tidak didengar Allah doanya mboten. Setiap orang yang berdoa didengar oleh Allah, cuma kapan Allah mewujudkan keinginan kula panjenengan, ada kalanya fil ma'al, ya. Ada kalanya kita diberi ijabah doa seketika. Hari ini kita doa menjaluk arisan, sesuk modal arisan itu jenenge ajal dipun gigi. Tapi ada yang juga dipun maal, dipun tunda. Besok neng akhir ngei mboten sebut ngertos. Tapi yang pasti doa dijabah oleh Allah Subhanahu. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kapan ada doa dijabah oleh Allah? Tentunya pada waktu sahur, sebagaimana Nabi mengatakan, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Jadi apa-apa ki ana wektune. Kula sampean kepengin dongane mandi ana wektune. Sering kula matur donga mandi niku diantarane Bu bainal adzan wal iqamah. Nomor loro di tengah-tengah panjenengan ngrungokne pengajian kados ngeten iki kok ndonga ning Allah sing duwe utang. Donga karo pengajian karo ndonga sing utawa duwe digo tanggane digo kancane rong balik dongakno kanca nanti duit nanti balekne utange. Nyuwun kali Allah segala keluarga sakit, nyuwun kali Allah muga-muga Allah sembuhkan. Nalika ndonga mulane kula mboten bosen-bosen kapan pengajian, kapan ngaji, bah ngaji kitab, bah pengaosan hajatan. Saya selalu mengajak doa panjenengan tidak ada bosan-bosannya, karena ini juga di antara waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi bainal khutbataini, di antara dua khutbah Jumat itu juga ada doa mandi. Yang paling mandi lagi fi waktul aqdin nikah, fi waktu aqdin nikah, waktu akad nikah. Ketika ada orang akad nikah ndonga sampean nang rondo terus menghadiri akad nikah ndonga, ya Allah aku paringna bojo luwih ganteng timbang bojone kancaku iki.
Insya Allah ijabah. Tapi di sini Nabi juga menganjurkan kepada kita, kenapa waktu sahur disebut sebagai tombok hati yang keempat? Karena waktu sahur adalah waktunya munajat kepada Allah, dan mendoa di waktu sahur itu adalah lebih dekat dengan ijabah Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, yanzilu tumurun sapa rabbuna pangeran kita tabaraka wa munda Allah wa ta'ala maulud Allah kula lailatin ing dalam saben-saben wengi ila samai dunia mar langit dunia. Allah turun ke langit dunia hatta hina yabqa sulusul lail, ketika sepertiga malam yang terakhir Allah nurun di langit dunia, menawarkan diri Allah itu. Sehingga yaqulu dawuh sapa Allah, man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa'utihi, wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Allah menawarkan, siapa yang berdoa kepadaku akan kupenuhi doanya, dan siapa yang meminta kepadaku akan kukasih permintaannya, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Ini hal yang sangat poin dalam kehidupan kula panjenengan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kapan ndonga dijabah Allah? Wis gak ana wong sing enak uripe lek kapan ndonga dijabah Allah. Gak ana. Nek kapan kula sampean ndonga sak ndonga dijabah Allah, pun insyaallah urip kula sampean mesti tata. Kate Allah menawarkan, apa yang kamu minta tak kasih, silahkan meminta. Apa yang kita minta Allah akan kasih. Di jam sepertiga malam yang terakhir, ya kuwi diarani waktu sahur. Dan yang paling enjoy, paling hebat lagi, barang siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni orang itu. Ini Allah tawarkan setiap jam 3 malam, setiap sepertiga malam Allah tawarkan ini semua di hadapan umat manusia. Allah turun di langit dunia, siaran kaya ngene, pitik-pitik jago bodoh kluruk lah kalau sampean meremai ndak bagian belas. Makanya orang-orang yang ahlil qiyamul lail apabila ketinggalan qiyamul lail, masya Allah gelone mboten karu-karuan. Di mana kita akan bertemu Allah, di mana kita akan berbincang kepada Allah, curhatan kamu kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika dikatakan tadarruk fis sahar sebagai tombok hati, maknane lek wong iki lek duwe curhat, duwe masalah kok sampean curhataken dhateng Allah. Sampean ratuning Allah ae curhat karo wong sing menurut jenengan mampu memberi solusi, ngono ae kok ning ati jenengan. Nggih mboten. Jenengan iso curhat dengan seseorang yang menurut jenengan orang ini mampu memberikan solusi, padahal ya wallahu alam belum tentu kasih solusi. Tapi ketika jenengan sudah bercurhat kepada orang yang menurut penjenengan bisa memberikan solusi, bisa mendengarkan curhatan jenengan, niku wis plong ning ati. Niki secara lahiriah, secara zahiriah kemawon kula jenengan sampai menerima bahwa tadarruk fis sahur itu bisa menjadi obatnya hati. Yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, mujalatus sholihin, yaitu bertemu duduk dengan orang-orang yang saleh. Mujalatus sholihin termasuk obat hati. Bahasanya ngoten niku. Kenapa mujalatus sholihin termasuk obat hati? Dengarkan ini, karena dapat menjadi penyebab untuk mengikuti kepada orang-orang yang soleh tersebut. Lek kula sampean iki kancan-kancanane kok wong soleh iso dadi tombok ati. Ngoten lho. Loh, kenapa Pak Ustadz Anda kumpul wong soleh, hanya berkumpul orang soleh saja, kok ada jaminan kita terobati hatinya? Iya, karena dengan kumpulnya penjenengan kepada orang soleh dapat menjadi penyebab untuk mengikuti kepada orang-orang yang soleh tersebut. Jenengan minimal bisa mengikuti haliahnya. Mulane nek eneng wong dene eneng wong wis duwe kancan ustaz, duwe kanca soleh, tapi kok ora iso mengikuti kesolehannya orang yang soleh, maka mereka termasuk orang yang dikehendaki Allah rusak. Ya, sering matur, orang itu kalau dikehendaki Allah rusak.
berteman dengan orang suhbatus sholihin, tapi kiambai pun dicegah untuk mengikuti orang-orang soleh itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya ketika kula jenengan melok wong soleh iso dari tombone ati ya delok-delok jenengan dhewe bagaimana ketika menyikapi ketika berkumpul dengan orang soleh itu. Dan kalau sampean kumpul wong soleh tapi gak mau peduli orang soleh, alah wong arep ngene yo karepe, arep ngono karepe peduli amat. Lah mbok kumpul wong soleh sedina ping 17 yo ora ono tombone ati kan gitu lagi. Nah, menjadi penyebab untuk mengikuti kepada orang-orang soleh tersebut ini sudah ada perubahan dalam diri kita yang secara spontanitas kita tidak merasakan bahwa kita sedang terobati. Biasane males ngibadah niku lek awor wong soleh iki yo malih subhanallah omongan biasane miso lho Bu bareng awor kiai niku yo astagfirullahalazim kayane iso ngono kuwi astagfirullahalazim subhanallah mergo orang soleh itu katut ngoten niku lha itu udah tidak terasa wong niki hakikate sedang berobat itu sedang terobati hatinya wong sing biasane misah karo miso kok mau terdengar kiai kemudian dia bisa apa? Bisa merubah diri loh. Aku malah subhanallah, kok malah astagfirullah, kok malah kepengin apa mengikuti langkah orang kiai, orang soleh ini, maka itu hakikatnya Anda telah terobati. Soalnya wong sing tegah ibadah kan diwau pun baturaken orang-orang yang sedang malas dalam berbuat kebaikan itu hakikatnya dia orang yang sakit hatinya. Tapi ketika sedang berteman dengan orang soleh, subhanallah menjadi motivator untuk kebaikan kita. Dan itu secara betul sampean sadari terobati hati dengan sendirinya. Di antara lagi baik di dalam perbuatan ya maupun perkataan atau hal ihwal mereka dapat kita ikuti mbuh omongan mbuh perbuatane, mbuh haliae. Lho niku mara-mara katut gule sampeyan ini memang berteman karo wong soleh tenanan lho nggih. Memang Anda butuh berteman dengan orang soleh, tenanan butuh jenengan, insya Allah akan ada yang diikuti mulai dari napa? Dalam perbuatan, perkataan, ahwalnya. Kita tiba-tiba mengikuti lho. Kok melak-melak muni ngene ya. Mulane ngeten lho, kula membuktikan sendiri bahwa ketika kita sedang berbincang dengan orang soleh, nek wong soleh tenan, Anda berbincang dengan orang soleh tenan, tiba-tiba hati saya berpikir dengan sendiri. Itu saya buktikan betul, saya buktikan. Ya. Jadi ketika jenengan berbincang dengan orang yang soleh, setrum zikirnya orang yang soleh ini betul-betul mengalir teng kula panjenengan. Moro-moro ya sama Allah ngono gayane lho. Kok iso ya soalnya niku nang setrum lha ikulah uang secara tidak langsung dia mendapatkan obat hati namun ora tau dipikir atau dibahas rumangsane ora ono obate blas, rumangsane ora ono manfaate blas ketika berteman dengan orang yang soleh. Apabila ia melakukan keteledoran ya, dan apabila dalam amal terdorong untuk berlomba-lomba melakukan amal-amal yang sama dengan mereka, bahkan melebihi daripada amal mereka, maka orang-orang soleh itu menjadi penyebab kebahagiaannya dan membangkitkan persiapannya dalam kurung perbelakangannya, perbekalannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu malah iso ngeluhi Pak Kiai ini kadang-kadang. Ini kalau memang Allah jadikan orang yang baik, subhanallah. Kalau Allah berkehendak jadi orang yang baik itu seperti itu. Ketika manfaat bertemu dengan orang yang soleh, mampu untuk menggiring kula panjenengan menjadi orang yang lebih baik, bahkan bisa melebihi kebaikan kita dari orang soleh tersebut. Masya Allah. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz orang yang soleh itu? Anda buka dalam kitab Rifatul Atfiyah halaman 51. Dipun terangaken wonten kitab Rifatul Atfiyah siapa orang yang soleh itu. Nah, okay. Orang yang soleh was-solihuna hum al-qaimuna bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Apa ini? Was-solihuna lan utawi wong kang soleh-soleh kabeh hum ya solihun iku al-qaimuna wong kang jumeneng kabeh bi huquqillah lan pira-pira hak ya Allah wa huquqil ibadi lan pira-pira hak kawula iku jenenge wong soleh.
dasarnya enten lho kula ora ngawur wonten halaman 51 kitab Fathul Atqiya itu diterangkan bahwa as-salihun ialah orang-orang yang menghormati dan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Masya Allah, niki wong soleh sing ngeten niki memang yo angel tenan. Jadi orang soleh ini orang-orang yang menghormati dan memenuhi hak-hak Allah. Artinya apa? Ketika dia menghormati dan memenuhi hak-hak Allah, artinya ketika dia menjalankan sesuatu perintah dari Allah, sesuatu yang menjadi hak Allah yang harus dipenuhi, ini dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kehormatan, dengan penuh penghormatan, sehingga tidak ada ngelakoni apa-apa sing untuk Allah dengan seenaknya sendiri, boten, dengan akhlak yang baik, ada penghormatan dan juga memenuhi hak-haknya sesama hamba. Iki wong soleh sing modelnya deniki, masya Allah. Yang poin adalah orang itu dikatakan soleh kapan wonge ajrih kali Allah, ya kuwi wong soleh. Karena apa? Orang-orang yang soleh tidak lepas dari namanya ilmu nafi. Ilmu nafi adalah, walaupun sudah kita bahas panjang kali lebar di dalam kitab Bidayah bagaimana ilmu yang manfaat itu kan cirinya banyak, ilmu manfaat itu cirinya banyak sekali. Namun yang paling poin adalah di mana ilmu yang membawa manusia semakin takut kepada Allah, maka itulah orang yang dikatakan mendapatkan ilmu bermanfaat. Lalu wong wis pinaringan ilmu sing manfaat, maka Allah jadikan orang soleh. Maka orang soleh punya kelebihan yang luar biasa karena ilmunya yang manfaat, karena ketakutannya kepada Allah luar biasa, sampai bukan Nabi dawuh man khaufallaha ta'ala khaufahu kullu syai'in. Wa man khafa ghairallahi khawafahu Allahu min kulli syai'in. Masyaallah. Niki wong saleh niku mangten. Wong saleh niki pawaan didemeni wong aja kok menungso. Nggih. Dari Kanjeng Nabi man sapane wong khafa kang wedi sapa man Allah ing Allah taala maulud Allah khafa mongko wedi ing man apa kullu syai'in saben-saben suwi. Wong niku lek saleh jangankan podo-podo menungso nih makhluk nopo kemawon wedi karo wong soleh. Nah, makanya orang yang soleh adalah orang yang ilmunya manfaat. Orang yang manfaat adalah ilmu yang membawa dia semakin takut kepada Allah. Maka orang soleh tidak lepas namanya takut kepada Allah. Dalam aneh wong soleh orang di Gusti Allah ya ora mungkin dadi wong soleh. Wong nggak mungkin memenuhi hak-haknya kepada Allah dengan penuh penghormatan. Lelek rawang wedi Allah apa nggih mungkin ta Bu? Mboten mungkin. Maka orang yang soleh subhanallah akan membangkitkan semangat kita ibadah. Karena kenal penjenengan Pak Ustadz, kita malah semangat ibadah. Karena kenal penjenengan Pak Ustadz, kita bisa ngaji. Karena kenal penjenengan Kiai, kita bisa seperti ini. Subhanallah, ini bukti bahwa kenal dengan orang soleh menjadi obat hati. Mujalatus solihin ini menjadi obat hati yang sangat mujarab juga. Tanpa kita sadari, uang itu berubah. Biar bakhil, bareng kenal orang soleh ini loh. Malih loman, Masya Allah. Itu namanya ada dampak, ada manfaat ketika dia berdampingan dengan orang soleh. Maksudnya ketika dia kumpul wong soleh, kita mengambil manfaat. Ini orang artinya tersembuhkan hatinya dari bakhile, biyen gak gelem zakat. Ya Allah, bareng kenal wong soleh malah gelem zakat. Biyen gak gelem sedekah, bareng kenal wong soleh iso sedekah. Loh, ini tanpa disadari orang ini sedang tersembuhkan hatinya dari penyakit rupane penyakit hati, rupane penyakit bakhil itu tersembuhkan. Tapi tanpa disadari loh. Ngeten iki lek mboten diomongno lek mboten paham. Orang soleh yang subhanallah, wong soleh sing tenan mampu menggeret kita untuk jadi orang baik. Maka dari depan saya sampaikan, lek pancen jenengan iku jagong atau ngrungokno dawuh sangka wong soleh, maka seluruh dawuhnya menjadi dawuh hikmah ibu-ibu, jadi ilmu sing manfaat.
Mulane sampai ning ngajeng tak aturno, kok ana wong jagongan karo wong saleh, katik wong saleh ahli zikir, mbuh kersane Allah niki kula jenenge mara-mara ya melok eling Allah. Mbuh ndelahi rekane kok meling. Engko metu ngono ya lali nek karo Gusti Allah. Tanpa kita sadari, ya Allah, ketika kita sedang berdekatan dengan orang soleh ini, Allah memberikan obat untuk hati kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, maka orang soleh, saya mengkategorikan orang yang soleh itu orang yang pasti takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga man khafallaha ta'ala khafahu kullu syai'in. Wong niku lek memang wedi kalih Allah. Jangankan manusia, makhluk yang lain pun akan takut kepada orang soleh. Tunduk mereka semua. Maka jangan heran ketika ada seorang suami yang soleh digerbeng bojone terus, ya Allah, bojone duwe pitung penyukur. Subhanallah, sabari. Wong soleh niki kan ketara sabari. Nalika sing wedok gremeng niku ya mboten kok bales to, meneng mawon. Lho, penggawean sing lanang napa lho? Kiai lho ora kudu tumpakane mobil. Oh, kiai biyen nyambut gawe nirna Bu, ya kiai saiki ae wis petita-petiti, wis tumpakane mobil apik ngono to. Oh, terus disalami wong akeh kondang ngalim sarengat sing dingerteni mian. Cara ngalim batine wallah alam. Nggih. Lho nek biyen wong wali sampai niki kiambake itu penggaweane golek kayu bakar. Subhanallah Bu, ketika dia mencari kayu bakar di hutan, yang membawa kayu bakarnya dari hutan sampai ke rumah, ini harimau yang bawa. Pun Pak Yai jenengan deleh teng pundak teng geger kula mawon Pak Yai. Kajenge sing kula sing beto. Kayu bakarnya biar saya yang bawa. Masya Allah, berjalan berdampingan dengan orang soleh, kayu bakarnya dibawa oleh binatang. Ini menunjukkan wong soleh sing tenanan, harimau yang kita kenal hayawan buas ini tunduk betul dengan orang yang soleh karena ketakutannya kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, man khafallaha ta'ala nanti mangkulah hilang ae wong tuai khafahu kullu syai'in, maka sembarang wedi. Maka dalam kisah iki kalau diceritani kiai kula niku ada orang soleh niku wiritane di tengah alas. Wiritan itu di tengah hutan, Bu. Hutan belantara yang banyak binatang buasnya, tapi di tengah hutan dia berwirid. Subhanallah, orang yang soleh beneran nih kayak gini nih. Ketika dia silau wiritan ngulon di tengah hutan, seluruh binatang di hutan belantara mengkepung mereka, duduk delosor mengikuti wiritan orang soleh. Ini wong soleh golekane tenan angel sampean temu wong ini gak ketambahan hatimu, ndak mungkin. Orang soleh yang seperti ini, yang tipe orang soleh mampu menjadi motivator untuk kebaikan kula panjenengan. Orang soleh yang seperti inilah mampu menjadi perantara untuk kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum kita mengenal orang soleh itu. Subhanallah, indahnya orang soleh kayak gitu, Bu. Bukan orang soleh dikenal dengan bahasa-bahasa kitabnya, wes heran di sengkosek, wingkosek. Lalu di tengah hutan belantara yang terkenal dengan hayawan buasnya, dia berwirid silo ning tengah alas. Saenenge hayawan ngelumpuk dari sitok, reno-renone hayawan sing biasane gelut ning kono ngelumpuk melok jerum ngupengi wong soleh sedang berwirid di situ. Subhanallah. Dadekno kewan liyane sing mangmane tukaran lho malah gak tukaran. Lah mulane pertanyaane, nalika ana majelis ketekan wong soleh ning jero majelis kok jamaah tukaran. Alah, nyatu ya sing napa? Wong soleh iki ora nang pengaruh. Ora nang pengaruh nggih, Bu nggih. Kaya kula meneh mlebu majelis jenengan ngoten niki, mlebu ning hasanah. Lah ning hasanah kok umek kae berarti ya ndak ada motivator sama lu. Hewan hayawan sing kaya ngoten ae, musuhan sing bebuyutan mawon, tatkala ada orang soleh di tengah-tengah mereka, kabeh rukun, kabeh boten delosor, mengupengi, melindungi orang yang berada di tengah hutan ini. Subhanallah. Ini yang dikatakan Rasulullah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan
Apakah khafahu kullu syai'in, Allah takutkan segala sesuatu kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, waman khafa ghairallahi, dan barang siapa yang takut bukan kepada Allah tapi takut pada selain Allah, khawafahullahu min kulli syai'in, maka Allah akan takutkan orang itu dari segala sesuatu. Kebalikannya, mafhum mukhalafahe, la eneng wong gak wedi karo Allah, maka Allah akan takutkan dia dengan segala sesuatu. Arep rono wedi, arep melangkah wedi, arep melayu wedi, arep rono wedi, karo sapa wedi. Oh, ini orang yang tidak takut pada Allah. Nah, seperti itu. Allah takutkan dia dengan segala sesuatu. Wadine karo Allah niku zahiran wa batinan, kata Rasulullah, Allah takutkan segala sesuatu kepadanya, tapi ketika dia takutnya kepada selain Allah, maka akan Allah takutkan dia dengan segala sesuatu. Oh, wabawati, Masya Allah. Inilah orang soleh, yang ketika kehadirannya orang soleh mampu untuk merubah sistem kehidupan kula panjenengan dari keburukan menjadi baik. Beda banget tuh sampai cek mawon, nah nggih sampai cek mawon awake dhewe mawon. Sadurunge kenal wong soleh karo wis kenal wong soleh niku piye ngoten niku kira-kira lah ya wis padha bedane mestine niku ya. Ya Allah, biyen ning Pormo sarang kenal wong soleh ra kenal ustaz. Ya Allah, awake wis los dol awake. Subhanallah, sekarang ada bimbingan. Ini yang saya maksud bahwa pengobatan hati ini diantaranya peran dari orang-orang yang soleh. Masya Allah, orang soleh akan memberikan kebaikan. Makanya takut kepada Allah ini menjadi istimewa sekali. Ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 itu Fadilatul Khauf wa Targhibu Fihi, itu luar biasa perbincangan Imam Ghazali di dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada pagi hari, pada malam hari ini ada barokah, ada manfaat. Ya, insya Allah kita akan bahas lagi tentang khauf mungkin di malam minggu yang akan datang. Ya, insya Allah saya dihasanah lagi yang ke-11 kali mungkin saya dihasanah untuk tanggal 30 Januari. Insya Allah kita akan lanjutkan ini tentang khauf, ya, tentang pedih kepada Allah, sampai ketika ada khauf dan rojak seiring sejalan, tapi khauf tetap harus mengalahkan daripada rojaknya. Loh, Imam Ghazali bahasanya ngeten iki. So kita bahas panjang lebar nggih. Jadi tidak nyaman-nyaman, jadi orang itu tidak nyaman-nyaman. Ternyata kalau kita bahas Imam Ghazali wes ning kitab itu luar biasa penuh, pokoknya mulane sampai didhawuhno lek neng wong ora tau ngaji kitab Ihya berarti wong iki ora duwe isin. Masalah, maka kita sedikit-sedikit saya mengutip dari kitab Ihya untuk kita kaji bersama ya. Muga-muga ora katutan wong sing ora duwe izin. Maka saya sampaikan betul ibu-ibu yang dirahmati Allah, guru saya almarhum Al-Maghfurah Kiai Mudhafir itu sangat peduli dengan saya. Ya, saya ceritakan, saya peduli dengan saya. Bukti kepedulian beliau di Pondok Mambaluda itu mengkaji kitab Ihya biasanya 8 tahun sekali. Karena saya mondok dalam waktu yang singkat itu tidak ada Ihya, tidak benar. Ya, saya harus ngaji Ihya. Nah, ini peduli dari guru kula, sehingga Ihya katam 2 tahun diulangi Ihya lagi. Itu sesuatu yang baru dalam sejarah Pondok Mambaluda. Boten nate ngaji Ihya ya Dhafir 2 tahun dikaji kembali, boten tahu. Biasanya Ihya niku 8 tahun sekali, 6 tahun sekali minimal nembe ngaji Ihya malih lho. Dong wayah kula mergo kula dereng menangi kitab Ihya pada waktu itu, ya Allah 2 tahun khatam langsung dimulai kitab Ihya malih. Masya Allah. Dan saya betul-betul sampai khatam ngaji kitab Ihya ini. Ternyata bareng kula khatam Ihya kok ana dawuh, ana santri kok urung tahu ngaji kitab Ihya kuwi ra duwe isin jarene. Masya Allah, makanya luar biasa pesantren-pesantren itu kalau khataman Ihya mesti geden-geden, Bu. Karena apa? Betapa besar barokah dari kitab Ihya yang disampaikan Imam Ghazali yang seperti ini, jelimetnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan di malam minggu akan datang semua paringan sehat, sakit hadir lagi di Allah hasanah. Kita akan
membahas tentang bagaimana khauf dan harus dimenangkan khauf walaupun dawuh lintu antara khauf dan rojak seiring sejalan, tapi menurut hadis wonten kitab Ihya niki ternyata mboten. Khauf harus lebih daripada rojaknya. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini barokah manfaat khususnya untuk Shahibul Hajah. Ibu siapa mas itu lali aku. Ibu Iyen ya. Ibu Iyen sekeluarga dan bagi Sa'adah khususnya umumnya kita semua yang hadir di Allah masyarakat pada malam ini muga-muga sedaya pinaringan barokah manfaat dipun ijabah napa ingkang dados nila karisma. Nggih diijabah kali Allah ingkang dados hajat panjenengan nggih hajat dunya dan akhirat amin ya rabbal alamin. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Arhamna قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا يا الله وكن لنا صاحبا في سفرنا يا الله وكن لنا صاحبا في سفرنا يا الله وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وباطنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحا وعلما نافعا amalan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikut hajatina wa hajatakum biyan warga Sa'adah akhirat lahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pekaten lan semanten ngapunten kalawan ganggu nggih. Ngapunten rasa kelepatan akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi